Assalamualaikum, saya Dwi Pangruktin Tias dari SDN Manggis 3 Puncuk, Kediri, Jawa Timur. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya berpikir bahwa anak adalah seperti kertas kosong yang putih bersih. Kita sebagai pendidik bebas memberi warna dan bentuk yang kita inginkan. Maka sebagai pendidik saya kemudian mentransfer ilmu sesuai dengan kemauan saya. Artinya saya sebagai pendidik sebagai pusat ilmu. Dengan begitu tentu saya kurang memperhatikan apakah pembelajaran yang saya lakukan bermakna bagi anak. Apakah justru mereka merasa tertekan ketika mau menerima ilmu yang saya berikan. Dalam pembelajaran saya menggunakan metode dan strategi yang saya sukai, tetapi saya tidak berpikir apakah itu sudah sesuai dengan kebutuhan anak. Saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas ketika mengawali pembelajaran. Bahkan mungkin saya pernah memberikan hukuman kepada anak yang tidak menaati aturan yang saya buat, seperti datang tidak tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas terlambat. Saya lebih suka anak yang saya ajar dalam kondisi diam, duduk rapi. Anggapan saya, anak yang duduk rapi, diam akan menerima materi dengan mudah. Ternyata cara dan kebiasaan saya dalam mendidik bertentangan dengan apa yang diajarkan pada modul 1.1 calon guru penggerak. Di sini dijelaskan Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan, namun coretannya masih kabur atau tidak jelas. Tugas pendidik yang diajarkan Ki Hajar Dewantara adalah untuk menjadikan tulisan kabur atau kurang jelas menjadi jelas. Maknanya setiap anak sejak lahir sudah memiliki bakat dan potensi masing-masing. Sebagai pendidik hendaklah kita memperhatikan metode dan strategi yang bisa diterima oleh peserta didik atau anak tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat tanaman mereka sesuai dengan jenisnya agar mereka tumbuh subur. Artinya pendidik haruslah bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda satu dengan yang lainnya atau berorientasi pada anak. Pendidik sebaiknya memberi kebebasan anak dalam mengembangkan ide, bakat, kreativitas, dan cara berpikir mereka atau disebut merdeka belajar. Di sekolah saya akan berusaha menyisipkan unsur permainan dalam pembelajaran agar anak tidak bosan dan jenuh. Dengan menyisipkan permainan tradisional, pembelajaran akan menyenangkan, menarik, dan bisa menghidupkan suasana. Karena selain menyampaikan pembelajaran, memperkenalkan jenis-jenis permainan tradisional, juga bisa untuk melestarikan kebudayaan lokal. Hal terpenting sebagai pendidik atau guru adalah menghormati dan memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi. Dalam konteks pembelajaran sekarang, anak harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Selain itu, ada bagian yang tidak bisa terlupakan, yaitu budi pekerti. Penanaman nilai-nilai unsur budi pekerti atau akhlak mulia berdasarkan metode yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu asah, asih, dan asuh. Filosofi yang sangat terkenal dari sosok karismatik Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendidik hendaklah memberi teladan yang baik pada anak atau disebut ingarso sung tulodo. Seorang pendidik mampu membangun semangat anak atau ingmatyo mangunkarso, dan seorang pendidik haruslah mampu memberi dorongan atau motivasi kepada anak yang disebut tutwuri handayani, sehingga anak akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berkarakter, bahagia, dan bisa menghargai orang lain. Terima kasih, semoga yang saya paparkan bermanfaat. Salam bahagia.